Napatilas perjalanan magis Dang Hyang Nirarta di Bali. Dang Hyang Nirarta yang lebih dikenal masyarakat Bali dengan julukan Pedanda Sakti Wawurawu adalah tokoh besar yang jejak peradabannya banyak ditemukan di Bali. Dang Hyang Nirarta atau Pedanda Sakti Wawurawu adalah sosok suci yang membawa ajaran Dharma ke Bali. Tokoh legendaris dan orang suci, pendeta, dari kerajaan Majapahit akhir ini, juga dijuluki Bagawan Artati dan Empu Kupa. Menurut Babat Brahmana Wangsa Tatwa, Dang Hyang Nirarta datang ke Bali pada tahun 1498 Masehi. Saat itu, Bali diperintah dinasti Kresna Kapakisan di bawah Raja Sri Aji Dalem Waturenggong Kresna Kapakisan. Dalam Babat Brahmana Wangsa Tatwa, ketika keberangkatan Dang Hyang Nirarta ke Bali ditandai peristiwa-peristiwa menarik dan simbolik, yang menyatakan ketinggian ilmu kerohanian yang dimiliki beliau. Ketika beliau mengarungi Segara Rupek atau Selat Bali dengan memakai perahu dari sebuah buah waluh pahit, bekas kepunyaan orang Menjaya, kaki tangannya dipergunakan sebagai dayung dan kemudi. Berkat ketinggian batin dan kemurahan Tuhan, beliau sampai dengan selamat di Pantai Kapurancak, pada Eka Tunggal Catur Bumi, yaitu Saka 1411 atau 1489 Masehi. Begitu tiba di pesisir Bali, diceritakan bahwa sinar suci memancar dari tubuh beliau, alam pun seketika menjadi tentram. Para pejabat kerajaan yang melihat kedatangannya melaporkan kepada raja, sehingga beliau pun disambut dengan penuh hormat di Gilgel. Raja Waturenggong terpesona oleh kedalaman spiritual Dang Hyang Nirarta. Dalam ujangan pertama, Dang Hyang Nirarta menjelaskan tentang kesucian Dharma, tugas seorang raja, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia skala dan niskala. Karena kebijaksanaan dan kekuatan spiritualnya, beliau kemudian diangkat sebagai pedanda siwa utama kerajaan. Setelah menetap di Gilgel, Dang Hyang Nirarta menjalani Dharmayatra perjalanan suci keliling Bali. Di setiap tempat yang ia singgahi, beliau meninggalkan tanda berupa pura, pustaka suci, dan tatanan spiritual baru. Dalam perjalanan di pesisir selatan, beliau menemukan sebuah karang besar menjorok ke laut. Merasakan getaran suci di tempat itu, beliau menancapkan tongkatnya hingga muncul air suci. Disitulah kemudian berdiri pura luhur Tanah Lot, tempat pemujaan Dewa Baruna. Saat memasuki hutan belantara di Bali Barat atau kini bernama Kabupaten Jembrana, pada saat itu di Jembrana, berkuasa seorang Anglurah. Namanya I Gusti Ngurah Rangsasa. Anglurah ini mengemong sebuah pura. Pura tersebut bernama Pura Usang. Masyarakat di sana punya sifat uragapati, waktu itu, mereka masih dalam kegelapan. Sulit mengendalikan hawa nafsu. Melihat hal itu, Sang Maharesi memberikan petuah. Petuahnya tentang arti kebajikan. Banyak warga datang untuk pencerahan. Ajaran agama yang diberikan sangat mencerahkan. Sang Maharesi memberikan petuah dan pemahaman. Pemahaman akan arti kebajikan. Banyak warga datang untuk mendapatkan pencerahan tentang ajaran agama. Kabar tentang Dang Hyang Nirarta terdengar Anglurah Rangsasa. Hatinya tergugah mendengar berita itu. Suatu hari dia mendatangi Dang Hyang Nirarta. Dia mengajak beliau sembahyang. Sembahyang di Pura Usang. Dang Hyang Nirarta tidak menolak ajakan dari I Gusti Ngurah Rangsasa. Mereka pun datang ke pura milik Anglurah. Saat Dang Hyang Nirarta mengatupkan tangan, pura ini ternyata pecah. Itu tanda kekalahan I Gusti Ngurah Rangsasa, ungkap seorang juru kunci. Pecahnya pura itu adalah tanda kekalahan. Kekalahan I Gusti Ngurah Rangsasa. Dalam berdiskusi dengan Maharesi, Anglurah itu akhirnya mohon pamit. Dia memilih melanjutkan hidup sebagai seorang pertapa. I Gusti Ngurah Raksasa akhirnya menjalankan hidup sebagai pertapa di hutan. Sepeninggalan I Gusti Ngurah Raksasa Dang Hyang Nirarta juga berpamitan dengan warga di sana. Beliau melanjutkan perjalanan ke arah timur, perjalanan melalui darat melintasi hutan belukar yang luas menelusuri pesisir barat. Sepeninggalan Dang Hyang Nirarta,
Warga di sana juga membangun tempat suci. Pura ini dibangun untuk mengenang tempat beliau mendarat dan berteduh, serta menandai momen penting saat ia bertarung secara spiritual dengan I Gusti Ngurah Rangsasa Anglurah Perancak yang berakhir dengan kekalahan Anglurah dan berubahnya keyakinan. Sehingga pura yang roboh itu kemudian dinamai Pura Gede Perancak dari kata encak yang berarti roboh dan menjadi pura dan kahyangan. Pura yang dikelola 5 desa. Desa Perancak, Yeh Kuning, Sangkaragung, Budeng, serta Dangin Tukadaya. Setiap 6 bulan sekali, ada piodalan. 5 desa ini bergantian mengatur upacara di sana. Setelah meninggalkan wilayah Jembrana dan melanjutkan perjalanan spiritualnya di sepanjang pesisir selatan Bali, Dang Hyang Nirarta bergerak menuju timur. Beliau berjalan menyusuri garis pantai yang sunyi, ditemani angin laut, debur ombak, dan cahaya matahari senja yang memanjang di cakrawala. Ketika tiba di sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Yeh Embang, beliau merasakan getaran suci yang sangat kuat. Dari kejauhan tampak sebuah pura kecil di tepi tebing yang menghadap langsung ke laut luas. Pura itu kemudian akan dikenal sebagai Pura Rambut Siwi. Saat itu pura tersebut masih sederhana, dijaga oleh seorang pemangku yang penuh baktinya. Masyarakat sekitar sedang mengalami kesulitan hasil panen kurang baik, kesehatan menurun, dan mereka merasa kehilangan perlindungan spiritual. Melihat kedatangan beliau, para warga menyampaikan keluh kesah dengan penuh hormat. Dang Hyang Nirarta kemudian melakukan tapa, memusatkan kesadaran beliau kepada Hyang Widhi. Cahaya spiritual memancar dari tubuh beliau, menerangi area sekitar pura. Sebagai wujud kasih dan perlindungan, Dang Hyang Nirarta kemudian memotong sebagian rambut sucinya dan menyerahkannya kepada pemangku pura. Rambut itu menjadi pusaka, dipercaya membawa kekuatan penyembuhan, keselamatan, dan kerahayuan bagi warga. Karena anugerah rambut suci itu, pura tersebut dinamakan Pura Rambut Siwi. Sejak saat itu, masyarakat desa hidup dalam ketentraman.